Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Dengan anggota kelompok kami, saya Naila Kasatafia absen 26. Saya Salsabila Maulida Busida absen 30. Saya Nurin Ainun Sajida absen 28. Materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar atau Kerajaan Banjar adalah sebuah kerajaan yang berdiri di wilayah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Sejarah berdirinya Kerajaan Banjar dimulai ketika masa pemerintahan Pangeran Tumanggung yang pada saat itu situasi politik Kerajaan Banjar sangat rawan. Roda pemerintahan Kerajaan Banjar tidak bisa berjalan dengan baik. Sedangkan Pangeran Samudra yang berada di pengasingan secara diam-diam menyusun kekuatan untuk menaklukkan Pangeran Tumanggung. Akibatnya pada tahun 1595 Masehi terjadi perang saudara yang berakhir dengan kemenangan di pihak Pangeran Samudra. Setelah masuk Islam dengan bimbingan Khatib Dayan, Pangeran Samudra berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Musta'in Billah. Komoditas dagang terbesar yang dihasilkan oleh Kerajaan Banjar pada saat itu adalah lada. Hal ini membuat Kerajaan Banjar ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa, salah satunya yaitu bangsa Inggris. Selain itu, juga adanya pelabuhan Banjarmasin yang bebas untuk perdagangan membuat bangsa asing juga banyak datang ke sana. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu keruntuhan Kerajaan Banjar. Runtuhnya Kerajaan Banjar terjadi saat adanya polemik antara Kerajaan Banjar dengan VOC pada masa itu. Yang terakhir adalah peninggalan Kerajaan Banjar. Peninggalan Kerajaan Banjar diantaranya ada Candi Agung, kemudian ada makam Sultan Suryansyah, dan selanjutnya ada Masjid Sultan Suryansyah. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Naila Akas. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak juga dikenal sebagai Kesultanan Kadriah Pontianak. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Melayu Islam yang didirikan pada tahun 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Pemerintahan Kesultanan Pontianak awalnya berpusat di daerah Muara Simpang 3, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Barulah pada 1778 pusat pemerintahan dipindah ke Pontianak. Berdirinya Kerajaan Pontianak bermula saat Habib Hussein yang merupakan seorang ulama dari Yaman diundang oleh Opu Daeng Manambun, raja dari Mempawah. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Opu Daeng Manambung yang bernama Utin Chandramidi. Masa kejayaan Kerajaan Pontianak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pada masa ini terjadi perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri memberikan dukungan terhadap bangsa Melayu dan Cina dalam perkembangan perkebunan karet, kelapa, kopra, serta industri minyak kelapa di Pontianak. Keruntuhan Kerajaan Pontianak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad ketika tentara Jepang yang bersekutu dengan Belanda datang. Setelah keruntuhan tersebut, Kerajaan Pontianak meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah yang sampai saat ini masih dirawat dan dijaga. Beberapa peninggalannya itu antara lain Keraton Kadriah, Masjid Jami Pontianak, dan juga makam Batu Layang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Salsabila Maulida. Yang ketiga yaitu Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas berdiri pada abad ke-7. Kesultanan Sambas terletak di Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat. Kerajaan Panembahan Sambas merupakan pendahulu Kesultanan Sambas. Sebagaimana halnya Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pendahulu yang ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai. Namun, dinasti atau garis keturunan raja-raja kerajaan Sambas berbeda dengan dinasti atau nasab sultan-sultan Kesultanan Sambas. Pemimpin Kesultanan Sambas mempunyai gelar ratu atau panembahan. Ratu adalah gelar penguasa yang tingkatannya berada di bawah dari gelar maharaja atau sultan. Panembahan adalah gelar yang mulai populer sejak tahun 1500 karena digunakan oleh Panembahan Jimbun atau Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak. Lalu, Sambas berada di antara jalur pelayaran dari Tiongkok ke Champa menuju Tuban atau Pelabuhan Majapahit. Kesultanan Sambas dan kerajaan lain di Kalimantan di bawah pengaruh Kesultanan Demak atau penerus Majapahit. Tome Pires menjelaskan bahwa Tanjung Pura atau Sukadana dan Lawe atau Lawai masing-masing dipimpin oleh Pati atau Patih. Patih-patih ini tunduk kepada Adipati Unus, penguasa Demak. Besar kemungkinannya penguasa Sambas dan Banjarmasin juga telah ditaklukkan pada masa pemerintahan Sultan Demak Adipati Unus, sekitar tahun 1518 sampai 1521 sebelum menyerang Portugis di Malaka tahun 1521, di mana ia gugur dalam pertempuran tersebut. Setelah kerajaan Demak runtuh, Banjarmasin melakukan pungutan upeti kepada negara Sambas, Sukadana, dan Batang Lawai serta menjadikannya vasal Kesultanan Banjar. Terakhir kalinya negara Sambas mengirim upeti ke Martapura pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah. Yang selanjutnya yaitu peninggalan dari jejak Kesultanan Sambas yang masih ada hingga saat ini adalah Masjid Jami Kesultanan Sambas, Istana Al-Watsikubillah, makam-makam Sultan Sambas dari Sultan Sambas pertama hingga ke-14, serta sebagian alat-alat kebesaran kerajaan seperti tempat tidur Sultan terakhir, kaca hias, seperangkat alat untuk makan sirih, dan lain-lain. Sebagian besar barang peninggalan Kesultanan Sambas yang lainnya telah hilang atau terjual oleh oknum tertentu. Namun secara fisik jejak Kesultanan Sambas masih terlihat jelas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi